Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan aku Ova Syahrizal di podcast aku, atau bisa disingkat dengan POAS, POAS garing podcast Ova SY di Spotify-nya ya. Baik, kali ini aku bakal membahas tentang keluar dari zona nyaman atau episode 3. Ya, pada kali ini masih tentang pengalaman pribadi. Tidak perlu berlama-lama lagi dan selamat menikmati. Sejarah singkatnya, aku bersekolah di Kabupaten Indragiri Hilir atau SD sampai SMA-nya di Kota Tembilahan, Kecamatan Tembilahan. SD-nya di SD 2, aku punya 2 SD. SD 10 Enok, tempat lahir. Kelas 5 pindah di SD 015 Tembilahan. Dan SMP di SMP Negeri 1 Tembilahan Kota, dan SMA di SMA Negeri 1 Tembilahan Kota. Kalau anak Tembilahan pasti tahu, yang dulunya IP tuh, SMA Indra Praja. Tembilahan aku tinggal di Jalan Batang Tuaka, samping Rumah Sakit Bunda Puja, bagi yang ingin berkunjung. Ya, pada saat di Tembilahannya aku tinggal masih sama orang tua atau belum keluar dari zona nyaman. Pada tahun 2015 saat kelulusan SMA, aku bertekad untuk keluar dari zona nyaman atau tidak dengan orang tua lagi, merantau dan jauh. Rantau ke Pekanbaru. Ya, cerita tentang mendaftar kuliahnya udah ada di episode 1 ya, yang gagal tes universitas 3 kali, hikmahnya lulus di 2 universitas. Jadi ya, bagi yang ingin mendengar kisah silamnya, bisa dicek di episode 1-nya ya. Adalah kuliah di UIN Suskaryau. Jadi jalan UIN Suskaryau ada di jalan HR Subrantas kilometer 16,5, atau bisa juga lewat Jalan Garuda Sakti masuk Gang Bulu Cina. Win. Di Win aku jurusan manajemen dakwah dan fakultas dakwah komunikasi. Baiklah, pada saat berkuliah aku terbilang agak nomaden karena aku memiliki 4 kos-kosan. Pada saat semester 1 aku tinggal di Jalan Garuda Sakti, Gang Sepakat, di seberang Masjid Al-Faizin. Kalau anak Panam pasti tahu, Garuda Sakti, Gang Sepakat samping Indomaret. Pada saat semester 1 tinggal bareng anak-anak masih dari Inhil, anak-anak Lahang, Bang Fizi, Bang Padli, teman sekamar kemarin. Dan juga aku tinggal di Gang Sepakat sampai semester 3 kalau nggak salah.
2016 pindah lagi ke Jalan Manunggal, atau jalan besarnya Jalan Subrantas, masuk Jalan Manunggal lagi. Tinggal bersama abangku, Peri Kurniawan, kontrak rumah berdua. Lorong Manunggal, gang family, gang keluarga. Ya, pada saat semester 1 ya masih beradaptasi dengan lingkungan kuliah maba. Ya, masih tinggal dengan warga Tembilahan, jadi ya masih berbahasa Banjar, belum bisa memahami bahasa Minang atau bahasa Ocu atau bahasa mayoritas di Pekanbaru. Ya, PNDK atau apa namanya, ospek pelatihan penanaman nilai dasar keislaman. Kami kemarin ospek dibagi-bagi, ada yang di kampus, ada juga yang outdoornya di Alamayang, daerah Harapan Raya. Pada saat di kos pertama kali ya, saya masih belum bisa masak. Jadi awal bulan ya masih ampera, perlahan-perlahan, karena di kos saya orangnya ada yang bisa masak. Saya belajar masak telur. Paling mudah masak telur, masak mie. Saya udah pengalamannya bisa masak 3 hidangan telur ya. Telur rebus, telur dadar, telur ceplok. Ikan teri sih, ikan teri sambal tempe. Masak mie. Ya, pada saat semester 1 ya, jadwal kuliah masih ada yang pagi, barbarnya UIN, ada yang jam 6.30, sedangkan sekolah hayat jam 7.15, karena ruangannya kurang memadai dan kelasnya juga ada yang minjam atau bagi 2 sama anak Vekon. Oh iya, FDK itu bersebelahan dengan Vekon B, gedung gabungan. Suka dukanya saat berkuliah atau saat di perantauan. Ya, semester 1 masih aman, semester 2 masih aman, semester 3 masih aman. Waktu masih sama abangku, masih bisa masak. Semester 3 pertengahan ya abangku pulang ke Tembilahan karena belum rezekinya dapat kerja di Pekanbaru. Ya, pada saat itu ya aku sendirian di kontrakan. Paling ya sebagian teman ada yang, kalau misalnya rumahnya jauh lagi ada tugas tidur, aku ajak tidur di kontrakan. Ya, karena survive pada saat itu sering makan mie, dan ya you know lah, anak kos makannya jamak 2 kali aja, yaitu siang atau habis zuhur dan malam. Paginya kalau nggak ada kelas ya ba'da subuh ya tidur. Atau ya apabila lapar ya minum promah dulu, karena ya menghemat uang jajan dan uang tidak terduga. Motor entah ya kadang bisa bocor, ya kadang ya minyak. Pekanbaru jauh-jauh.
Apalagi setiap Jumat kami ada ke PB, pusat bahasa, belajar bahasa Arab, bahasa Inggris hari Jumat. Yang anak FDK pasti ngerasain ya, tapi enak sih. Enggak sih, kejar-kejaran. Habis sholat Jumat kejar-kejaran mau ke PB, masuk kuliah. Ya kadang sholat di Nangka, daerah dekat-dekat kampus pusat bahasa, kampus 2 UIN. Pada saat semester 1 sampai 4 saya masih pakai motor yang agak jadul, motor Mio Sporty, motor dari SMA, motor tangguhku. Semester 4 baru saya ganti motor Beat, motor Matic yang sering dipakai mahasiswa. Motor Beat. Oh iya, di UIN itu enaknya kuliahnya kalau libur puasa lama 3 bulan sampai Idul Fitri. Jadi kalau misalnya kamu gak ada kegiatan bulan puasa 3 bulan bisa buka usaha. Aku kemarin pernah coba kerja ya, bilang tamatan SMA gak kuliah, kerja di Tembilahan di studio fotografi di Elga. Ya alhamdulillah nyari uang jajan dapat cukup lah untuk makan, nabung selama 3 bulan. Karena ya untuk merantau ke Pekanbaru lagi butuh bekal, dan ya gak semestinya harus minta sama orang tua melulu. Dukanya ya kuliah di UIN itu jadwalnya yang agak kadang bisa ngaret, dosennya yang mantap kali ya. Tapi alhamdulillah dosen di UIN itu ada yang masih orang inhale, masih sekampung, jadi ya ada yang masih membantu, dan ya sebagian ada yang enggak. Cuman ya kalau kuliah di UIN atau ya univ negeri itu standar lah. Aku di UIN kuliah dapat yang UKT 2. Tapi pada zaman aku UKT 2 itu di FDK kuliahnya 1.850.000 per semester. Sorry lagi pilek. UKT 1-nya 400.000 dan UKT 3 2.300.000. Di UIN itu kuliah yang paling mahal biayanya di teknik informatika, ada yang sampai 4 jutaan teman aku. UKT 3. Dan di FDK juga kalau mau kuliah laptopnya nggak harus spek tinggi, tapi kalau di TV ya speknya harus tinggi. Aku aja kuliah di UIN pakai laptop Toshiba RAM 2, penyimpanan 500 GB. Laptop jadul masih tebal. Semester 6 baru ganti laptop baru, HP Hewlett Package yang RAM 4 GB, baru agak smooth. Alasan deskripsian, Toshiba gak angkat pak, ganti laptop dong. Iya, di UIN itu agak susah cari beasiswa. Aku kuliah sampai semester 6 gak dapet beasiswa. Alhamdulillah keluarga masih mampu. Tapi ya alhamdulillah pada semester 7 pada saat TA tugas akhir skripsi aku dapat
beasiswa dari kampung halaman, dari Inhel, yaitu dari Kemdikbud, dari Dinas Pendidikan Disdik. Ya, dapat dari Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia. Ya, pada saat itu ya uang dari beasiswa yang untuk bayar UKT dan lebihnya untuk bekal ke Pekanbaru plus bantu tukar tambah HP ya, karena HP udah jadul juga dan udah nge-lag. Di perantauan aku juga banyak memiliki teman ya, kayak Piki, teman aku, dia kuliah sambil kerja jualan roti bakar kemarin. Aku juga pernah training roti bakar selama 7 hari, akhirnya aku bisa. Cuma agak kuat juga karena harus memilih kuliah atau kerja. Niat awal ya, aku ingin kuliah, jadi aku stop jual roti bakar. Dan aku juga pernah buka usaha pada saat semester 2 atau 3 sama Pak Ik, Bella, Iwan, Sam, buka usaha Oreo goreng, usaha yang nekat. Pada saat itu kami modal satu orang 250.000 kali 4, 1 juta. Ya, karena masih usaha temen ya, gak serius. Jadi ya gitu deh. Sukanya dapat pengalaman, dukanya banyak pengeluaran. Dan apa sih ya, aku kemarin pernah waktu masak Oreo gorengnya pada saat hari mau hujan, angin kuat, dan ya tiba-tiba ya karena kurang kokoh dapurnya, kualinya jatuh, kena air, kaki kena minyak panas ya, kena luka bakar. Tapi ya pas itu ya nelfon orang tua, yang gimana, orang tua nyuruh berhenti aja. Ya aku berhenti, itu ada hikmahnya. Dan fokus kuliah. Oh ya, semester habis aku tinggal di Manunggal, aku pindah lagi ke rumah kantor tempat abang saudaraku di Jalan Taman Karya, perumahan Riawanda Lestari. Gak deh. Sebelum itu aku ke Jalan Ganda Sakti, pindah di Gang Melur. Kok sama temen aku ya, sama Saprudin, Agus, Ikon dua. Kemarin sama Ikon dua. Di kosan yang di Gang Melur atau kos Bu Darniati, kos ketiga. Di situ aku sendiri anak Inhel dan kami terpencar. Ada yang anak Sumbar, ada yang anak Rohul, dan ada yang anak Duri. Ya, asli Rohul ada Saprudin sama Agustar. Saprudin teman sekelasku dan Agustar jurusan bahasa Arab Tarbiyah. Ikon teman sekelas dan teman sekamar juga. Jody Iskandar teman sekelas juga, semester 5. Dan ada Rahim semester 7 atau mau magang. Aku pindah mau KKN, aku pindah ke perumahan, ke tempat kantor abangku, bang saudara, bang Ikhlas, di Jalan Taman Karya, perumahan Riawanda Lestari. Ya, kehidupanku berubah saat di kantor karena ya kami menumpang. Nah, aku jadi cleaning service di sana, membantu ya, karena kan rumah gratis, kami harus bersih-bersih.
bangun subuh, ba'da subuh, bersihin kantor, ngelap, ngepel, pokoknya ya bersih. Habis itu kuliah bebas, pulang nggak bisa lewat dari jam 10 waktu awal-awal. Coba dia beradaptasi lagi, dapat tetangga yang baik, orang ideal, Kak Kisci. Di situ aku semester 7 sambil skripsi, ngebantu dia jualan amplang bubuhan, jadi kurir juga. Dan aku pernah jadi driver Grab. Jadi driver Grab itu ya waktu semester 6-an. Diajak ke bang saudaraku, Bang Julian, dia driver Grab juga. Dan aku daftar juga dan lulus ternyata. Tapi aku fokusnya pada di awal aja. Kira 3 bulan sebelum KKN fokus Grab ya, alhamdulillah dapat uang jajan. Aku pernah juga daftar Gojek. Coba dia, aku jual coba dia jual sama saudara juga. Coba aja Grab. Dan akhirnya KKN, balik ke kampung sendiri. Di KKN di Tempuling, terus KKN magang di perusahaan traveling. Kebetulan aku ngambil konsentrasi manajemen traveling haji umroh dan magang di PT Riwisata Hati, dan aku belajar banyak dari sana. Bekerja keras, disiplin. Ya, pokoknya ntar lah kita lanjut lagi. Saran bagi yang baru merantau, jangan mikirin gaya hidup, karena gaya hidup gak akan pernah cukup uangnya. Dan apabila uang untuk biaya hidup pasti akan cukup uangnya. Berhemat, jaga kesehatan ya. Kalau uang banyak, makan 3 kali sehari, jangan 2 kali sehari. Kuliah lurus-lurus aja, jangan bolos, jangan cabut, jangan menunda skripsi, karena sehari menunda skripsi sama dengan sehari menunda resepsi ya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ingin bertanya bisa DM aja lewat Instagram saya di @opasyarizal, atau di YouTube bisa juga, ntar saya share di YouTube. Di YouTube saya Opasyarizal. Oke, terima kasih udah dengerin POAS, Podcast Opasyarizal. Thank you for listening and be good listener.